Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anakku semua. Kita harus tetap semangat meskipun belajar secara daring. Jangan lupa tetap jaga protokol kesehatan. Anak-anakku semua, kemarin kita membahas materi tentang LKBB. Yang sudah kita bahas itu 2 poin, yaitu pasar modal dan perasuransian. Untuk selanjutnya masih ada 3 poin lagi tentang LKBB yang akan kita bahas, yaitu tentang dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan yang terakhir pegadaian. Untuk itu silahkan kalian memperhatikan atau memahami PowerPoint yang ada di bawah ini. Anak-anakku semua, sekarang Bu Teguh mau menjelaskan tentang apa sih dana pensiun itu. Dana pensiun adalah dana yang dikumpulkan dari karyawan atau peserta yang dilakukan oleh perusahaan dana pensiun yang nantinya akan dikembalikan pada peserta atau karyawan tersebut sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Selanjutnya tentang pengelompokan dana pensiun. Pengelompokan dana pensiun ini ada 2, yaitu dana pensiun pemberi kerja dan dana pensiun lembaga keuangan. Untuk dana pensiun pemberi kerja ini dibentuk oleh badan usaha yang mempekerjakan karyawan. Di sini perusahaan selaku pendiri. Jadi bisa lembaga pemerintah, bisa BUMN, bisa BUMS. Itu contohnya. Yang berikutnya, dana pensiun untuk lembaga keuangan. Di sini yang membentuk dana pensiun ini dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi untuk menyelenggarakan program pensiun iuran pasti bagi perorangan. Artinya di sini dana pensiun yang dibayar oleh karyawan pada perusahaan asuransi maupun bank dengan iuran pasti sesuai dengan kategori yang dipilih. Jadi disesuaikan dengan kemampuan karyawan tersebut membayar iurannya. Jadi di sini ada golongan-golongan tertentu untuk jaminan tenaga kerja di hari tua. Di sini yang perusahaan asuransi yang melayani ini adalah BPJS. Nah, sekarang manfaat dana pensiun. Manfaat dana pensiun ada 3. Yang pertama bagi pekerja atau karyawan. Pastinya kalau karyawan itu mengikuti iuran dana pensiun, itu akan memperoleh penghasilan di hari tua. Jadi saat dia tidak bekerja lagi, itu akan mendapatkan manfaatnya. Kemudian juga memberikan rasa aman karena terjamin hidupnya di hari tua dan memotivasi untuk lebih giat bekerja itu. Terus yang kedua bagi perusahaan pemberi kerja. Di sini perusahaan pemberi kerja itu akan memberikan manfaat berupa penghargaan kepada karyawan tersebut. Jadi karyawan merasa dihargai karena mendapatkan jaminan di hari tua. Yang kedua, citra perusahaan akan semakin tinggi. Jadi perusahaan yang berani ngasih ini dana pensiun atau membayarkan iuran pensiun, ini pasti perusahaan yang kuat, itu maksudnya. Kemudian bagi lembaga pengelola. Bagi lembaga pengelola, di sini bisa turut membantu atau mendukung program pemerintah, kemudian merupakan bentuk tanggung jawab sosial perusahaan. Nah, sekarang Bu Teguh mau melanjutkan menjelaskan tentang lembaga pembiayaan. Yang dimaksud dengan lembaga pembiayaan ini adalah badan usaha yang kegiatan operasionalnya memberikan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau uang tunai
juga bisa berupa barang modal. Artinya ini nanti bagi nasabah dengan adanya pembiayaan ini mereka akan bisa melakukan kegiatan usaha. Sekarang kita lanjutkan tentang macam-macam lembaga pembiayaan. Macam-macam lembaga pembiayaan ada 3. Yang pertama adalah perusahaan pembiayaan. Perusahaan pembiayaan ini kegiatan usahanya adalah berupa 1. Sewa guna usaha atau leasing. Di sini berupa barang modal. Jadi berupa aktiva tetap, misalnya kendaraan, mesin, dan lain-lain. Itu contohnya. Yang B atau yang kedua adalah anjak piutang. Kegiatannya dalam bentuk pembelian atau pengalian pengurusan piutang jangka pendek yang dilakukan oleh suatu perusahaan. Yang C atau yang ketiga, pembiayaan konsumen. Di sini adalah pengadaan barang sesuai kebutuhan konsumen. Contohnya sepeda motor, alat elektronika, alat-alat rumah tangga, dan lain-lain. Terus yang keempat atau yang D, di sini usaha kartu kredit. Kegiatannya untuk usaha kartu kredit ini adalah penerbitan kartu kredit yang nantinya bisa digunakan untuk belanja. Jadi pemilik kartu kredit ini nanti akan mendapatkan plafon misalnya 10 juta atau berapa begitu. Kalau sudah mendapat kartu kredit, mereka bisa berbelanja dan pastinya nanti dengan menggunakan kartu kredit itu si nasabah harus mengganti uangnya sesuai dengan plafon yang ada. Berikutnya tentang perusahaan modal ventura. Jadi macam lembaga pembiayaan yang kedua, perusahaan modal ventura. Maksud dari perusahaan modal ventura ini adalah badan usaha yang kegiatannya melakukan penyertaan modal dalam perusahaan yang menerima bantuan untuk jangka waktu tertentu. Nah, perusahaan modal ventura ini pemberian pembiayaan itu dalam bentuk saham dan obligasi. Jadi kalau dari saham nanti akan dapat dividen, kalau obligasi akan dapat bunga, begitu. Yang terakhir adalah perusahaan pembiayaan infrastruktur. Di sini badan usaha yang kegiatannya khusus melayani pembiayaan dalam bentuk dana pada proyek infrastruktur. Anak-anakku semua, selanjutnya kita akan bahas tentang pegadaian. Pastinya kalian semua sudah tahu atau pernah lewat kantor pegadaian. Nah, di situ ada moto mengatasi masalah tanpa masalah. Nah, itu kalian harus ngerti apa sih maksudnya itu. Nah, di sini pengertian pegadaian itu merupakan kegiatan menjaminkan barang berharga pada pihak lembaga pegadaian untuk mendapat dana sesuai dengan barang yang dijaminkan. Jadi nanti barang yang dijaminkan itu akan ditaksir atau dinilai oleh pihak pegadaian dan akan ditebus pada saat jatuh tempo yang telah disepakati antara pemilik barang dan lembaga pegadaian. Kita lanjutkan lagi tentang kegiatan usaha pegadaian. Kegiatan usaha pegadaian yang pertama adalah menyalurkan uang pinjaman pada nasabah dengan jaminan atas dasar sistem gade. Jadi di sini nasabah akan menjaminkan barang berharganya pada lembaga pegadaian dengan waktu tertentu. Dan pada saat jatuh tempo, nasabah akan mengembalikan pokok pinjaman plus bunga. Biasanya dalam pegadaian ini adalah pinjaman jangka pendek, kurang dari 1 tahun. Yang kedua, kegiatan usaha pegadaian itu adalah penyalur pinjaman fidusia.
Artinya di sini nasabah meminjam dengan jaminan surat-surat berharga, misalnya BPKB mobil atau sertifikat tanah. Nah, di situ nanti pastinya Pegadaian akan memberikan pinjaman dengan taksiran di bawah harga jaminan tersebut. Jadi tidak mungkin lebih dari harga barang berharga milik nasabah. Yang ketiga itu adalah tentang pelayanan jasa titipan barang berharga. Jadi pihak Pegadaian atau lembaga Pegadaian menerima titipan barang yang berharga milik nasabah karena nasabah takut risiko kehilangan atau yang lain. Jadi di sini demi keamanan nasabah akan menitipkan barang tersebut kepada Pegadaian, pastinya dengan membayar jasa pada Pegadaian. Berikutnya yang keempat, yang terakhir adalah jasa taksiran. Di sini maksudnya Pegadaian melayani masyarakat yang ingin mengetahui nilai barang berharga yang dimilikinya, misalnya berlian, perhiasan atau berupa emas batangan, kendaraan yang berupa mobil atau barang yang lain. Biasanya nasabah menaksirkan harga ini karena akan menjual barang tersebut, sehingga tidak mungkin atau tidak akan terjadi kerugian. Anak-anakku semua, kiranya itu yang bisa Bu Teguh jelaskan tentang materi lembaga keuangan bukan bank. Berarti untuk bab yang kelima ini sudah selesai. Silahkan nanti kalian mempelajarinya dengan baik untuk persiapan penilaian harian pertama sekitar awal Februari nanti. Jadi minggu depan kita akan mengadakan ulangan penilaian harian pertama. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.